Saya Alek dari Masjid. Mau menanyakan ini ya. Saya kan belakangan ini ikut mengikuti metode jamaah tabligh Ya. dengan segala kerisauan-kerisauan yang sudah mulai bergambar juga. Nah, izin gimana pendapat kita mengenai jamaah tabligh? Izin tuh polisi biasanya. Iya, izin lapor. Jadi gini, kalau saya melihat bahwa setiap gerakan atau setiap gampangnya kelompok dakwah lah ya, kelompok dakwah yang ingin untuk mendakwakan Islam, maka mereka harus punya, pertama adalah mentor. Jadi mereka harus punya mentornya siapa. Lalu kedua itu mereka harus punya sebuah kayak apa ya, kerangka yang jelas mereka tuh mau ngapain. Maka kalau saya melihat selama ini teman-teman jamaah tabligh ya tidak ada yang salah kecuali kebaikan. Mereka ngajak orang ke masjid, mereka kemudian ngajak orang untuk coba peduli dengan umat dan segala macam. Ustadz Hanan tuh awalnya diajak dakwah sama teman-teman jamaah tabligh dengan perkara sederhana. Diceritakan saya juga lucu juga. Ada orang Pakistan, dia bilang datang ke Aceh. Ketika kemudian datang ke Aceh, terus kemudian dia ketika ketemu Ustadz Hanan di masjid, dia cuma bilang gini. Dia nanya sama orang, dia cuma nanya kholaqo itu apa? Kholaqo itu apa? Cipta, mencipta, oke. Terus dia bilang sama Ustadz Hanan cuma gini dong. Cuma gini dong. Ustadz Hanan bilang apa? Langit, iya, langit Allah cipta. Gitu aja. Terus pohon Allah cipta. Gitu. Tiba-tiba terus kemudian jadi anak-anak jadi ngumpul di masjid gara-gara kayak gitu-gitu. Artinya saya pikir ya ini kan adalah sesuatu yang baik ya. Dakwah ini terlalu luas. Antum nggak akan mungkin bisa makan sendirian. Kalau saya Rasulullah itu aja ngumpulin orang, terus antum siapa bisa sendirian gitu maksudnya. Artinya kita tuh nggak akan terlalu banyak orang di dalam barisan dakwah tuh nggak mungkin. Jadi artinya ya jamaah tabligh punya pasar tersendiri yang bisa dipuaskan. Kadang-kadang menurut kita kok ada ya orang yang mau cuma Allah cipta terus sebenarnya mau ngaji, ternyata ada gitu kan ya. Maksudnya ada pasarnya kayak gitu, ada gitu maksudnya. Ada itu kan tapi cuma di masjid doang Ustaz dan segala macam. Ya ternyata ada orang kayak gitu. Loh, sekarang ternyata coba lihat. Orang sekarang banyak mental illness. Mental illness itu sekarang yang lagi muncul apa? Mindful healing. Gitu kan ya. Self healing dan segala macam. Ujungnya suruh apa? Cuma suruh antum untuk tenang. Cuma suruh antum untuk kemudian jangan mikir terlalu banyak. Cuma mikir bahwa sesungguhnya ada yang lebih kuat daripada antum. Udah berhenti dulu sebentar, lihat lagi, hitung lagi kehidupan. Bukan kayak itu yang dilakukan oleh jamaah tabligh ketika pergi ke masjid. Makanya banyak orang yang kemudian datang di situ ya mereka dapat pengalaman yang lain. Nah demikian pula dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya selama dia ngajak ke Allah, kenapa kita tidak bareng gitu aja. Karena yang saya lihat ya, saya sama Ustadz Umar Mita tuh sampai merumuskan satu kata-kata yang memang kita selalu ulang-ulang. Dalam Islam itu, kalau antum sudah berjamaah, sudah bareng, antum berbuat sesuatu kurang tepat, itu berpahala. Tapi kalau antum sendirian, walaupun antum tepat, itu nggak ada pahalanya. Makanya dalam suratul Fatihah semuanya kami meminta tolong, kami beribadah, tunjukin kami, gitu kan ya. Semua kami. Kenapa? Karena nggak ada individualisme di dalam Islam gitu sebenarnya. Allahu Akbar. Jadi gitu. Ya terima kasih Ustaz. Jadi saling menguatkan karena semua orang punya kelemahan, semua orang punya kelebihan. Makanya Allah katakan kan di dalam Al-Qur'an wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Berarti ada kondisi di mana mereka tuh sudah berbeda tapi diikat dengan satu tali. Nah, dan kita nggak bisa menafikan perbedaan. Jadi gini, sapu lidi itu lidinya ada banyak, cuma diikat. Bukan lidinya cuma satu tapi besar.
Itu namanya bambu. Paham gak sih maksudnya? Nah, jadi kekuatan nyapu itu karena ada sapu lidi, bukan bambu, itu maksudnya gitu. Nah, artinya kalau kita bicara tentang persatuan itu, ya persatuan itu memang hanya karena ada berbeda-beda. Dalilnya apa? Allah katakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan haruslah ada di antara kaum muslimin kelompok yang menyeru pada Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Semua itulah kelompok-kelompok yang beruntung. Berarti kelompoknya satu atau banyak? Nah, maka ulaika hum itu mengacu pada ummatu yad'una ilal khair tadi. Berarti kelompoknya banyak, bukan satu. Contoh dalam kenyataan ada Aus, ada Khosroj, ada apa namanya Ansor, ada Muhajirin, dan mereka nggak jadi satu. Mulai dari sekarang kita jadi satu. Apa namanya? Bagaimana kalau Ansor Muhajirin? Atau gimana kalau kita namanya Sorin, Ansor Muhajirin? Enggak juga. Kita di mix aja, enggak di Ansor Muhajirin. Mereka punya karakteristik tersendiri dan Allah panggil Ansor sini, Muhajirin sini, gitu. Jadi enggak disatuin gitu kan ya. Kecuali kalau suruh sholat, ya ayyuhal mu'minun, ayo sini sholat. Tapi kalau Allah lagi perlu Ansor, siapa yang mau ngasih duit gitu kan ya, Ansor siapa yang mau nampungin nih orang-orang Muhajirin, nggak mungkin Allah Rasul panggil semua. Jadi pengelompokan itu biasa. Secara fisik saya nggak akan bisa sama kayak antum. Tapi kenapa kita bisa bareng? Karena kita terikat dengan Islam. Ya kalau kata Ustaz dari Sulaiman ini gitu, ikan itu pasti ada tulangnya. Sekecil-kecilnya ikan ada dagingnya, sebesar-besarnya ikan ada tulangnya. Maka kesimpulannya ambillah ikan yang besar.